Halo, selamat pagi. Ketemu lagi dengan channel Crypto First Republic. Kali ini hari Jumat jam 9.25. Kita ke saham, guys. Kita memantau pergerakan saham Goto atau Gojek Tokopedia, yang mana kemarin sebetulnya sempat sudah naik di level berapa ini, guys? Kemudian sekarang sedang perdagangan terakhir ya, mungkin sebelum tahun baru ini sudah di minggu terakhir. Sekarang ada di 94 ini pergerakan. Kemudian kita ngelihat volumenya. Ya, ini yang membeli sekitar berapa juta ini? 2,9 juta lot, 2,5 juta lot, 3,5 juta lot untuk hari ini. Yang menjual lumayan banyak, guys, yang menjual nih. Masih ini aja udah kelihatan nih, 1 juta, 2 juta, 3 juta, ditambah 4, 7, 8, 9, 10, 11. Wow, masih ada 11 juta lot lagi. Sementara yang mau beli itu cuman 5 juta lot. Jadi akan kemungkinan nanti akan turun lagi. Jadi kalau dia menyentuh angka 100 saja, dia pasti akan langsung turun. Kalau ngelihat dari sini, katakanlah dia naik ini masih 900.000 ya. Nah, ini seperti ini. Jadi tapi masih ini, guys, masih oke lah kalau di bawah 100 menurut saya. Gini, kita coba kalkulasi ya sebelum kalian masuk. Kalau kalian yang nggak biasa ya, kalau yang nggak biasa kan kita harus ngitung-ngitung dulu, mikir-mikir dulu saham tuh bagaimana dan bagaimana. Kita akan ambil contoh ini karena dianggap yang murah-murah, guys. Jadi kalau ini murah, yang lain tuh jarang loh. Fundamental, jangan ngomongin fundamental lah kalau sekarang. Kalau rugi kan gotok lagi. Goto dari awal sampai sekarang tuh udah rugi. Lihat laporan keuangannya ada kok, tinggal download di apa tuh, IDX atau situ adalah, saya lupa ini. Kalau kita hari ini kita mau masuk nih, harga di 94, misalkan kita punya uang 1 juta, kita bagi katakanlah 94, itu masih mendapatkan 10.000, 10.600 lembar saham, guys. Masih dapat ini. Katakanlah nanti dibagi 100, ya kita masih dapatkan 106 lot lah gitu ya, lebih kurang. Tapi kan kita ngitungnya lebih baik kayak tadi kan, 10.000, 10.600 lembar ya, kan kita lembar, kita ngomong ini harga, kan harga per lembar ini. Memang kalau belinya sih nanti lot, tapi kalau hitungan lembarnya seperti ini. Katakanlah kita duit 1 juta hari ini, kemudian kita beli pas di 94 dapat 10.000 lembar. Nah, nanti kalau dia naik di all time high-nya, misalkan di yang kemarin di sini, guys, sebentar. Katakanlah kita punya 10.000, kemudian naik ke 412. Harap-harap sih bisa sampai 1.000 ya. Kalikan 412, itu sudah jadi 4.300.000, guys. Kalau seandainya tadi hitung-hitungan kembali ke all time high-nya di kisaran ini. Tapi kalau kita berharap sampai ke 1.000 ya, kita belum tahu kan. 600 dikalikan misalkan 1.000 kan sudah 10 juta. Oke, kalau mau beli sekarang kita lihat di mana tadi ya, ini my portfolio ya. Nah, kemudian kalau cara deposit seperti ini ya. Tentu kalian awal-awalnya sebelum punya, kalian harus punya dulu ya rekening RDN-nya. Anda bisa sih ke BCA Sekuritas,
ke Mandiri Sekuritas, ke mana-mana kalian daftar dulu seperti biasa. Kayak proses pembukaan rekening cukup rumit, cukup lama juga ya, modal minimal 250.000 kalau BCA Sekuritas. NH Korindo juga 2,5. Saya NH ada, BCA Sekuritas ada, tapi BCA Sekuritas sedang, saya lupa mulu passwordnya, kemarin keblokir lagi, udah 3. Biarin dulu, kita ke NH dulu. Ya seperti ini ya, ada account number, ada nama, tapi nanti saya tutup namanya ya, bla 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 seperti biasa lah. Nah kalau kita mau, nah ini portfolionya Goto dulu pada saat saya daftar dulu awal-awal saya beli di 338 kalau nggak salah ya. Sekarang tuh sudah minus 40 karena penurunannya kan banyak gitu ya, karena untuk latihan aja sih. Nah kemudian kalau kita mau depo gampang, tinggal ke M-Banking, pilih saksi, transfer, tekan antar rekening, masukkan perdagangan, lalu jumlah tanggal transfer, untuk TKSI, terus ya udah simpan buku transfer. Oke, tadi menurut di sini di portfolio ya, untuk seperti untuk depo lewat M-Banking kan lihat biasa seperti transfer pada umumnya sih ya. Pada umumnya pilih transfer ke antar rekening, kemudian pilih sesuaikan nomor rekening yang ini ya, misalkan nih 2020, udah gitu aja. Oke, ini sudah ada, tadi saya coba isi 1 juta, ada IB balance di sini 1 juta ya. Coba kita buy guys. Oke, kita ke Goto sini, buy saja. Kemudian kita mengikuti regular market aja ya, regular market, kemudian max limit mendapatkan 107 lot itu ya. Coba kemudian kita buy, kemudian pin auto bla 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 lot, kemudian send. Oke, itu tadi untuk saham Goto, begitu caranya. Kemudian ini pergerakan hari ini sebenarnya sih kemarin sudah mulai naik, tapi memang seperti itu pergerakannya. Jadi kalau turun ya iya nggak usah panik, biarin aja, ntar juga naik lagi gitu. Tipsnya apa sih kalau mau membeli saham, membeli kripto, membeli forex? Ya forex perdagangan berbeda lah, tidak bisa disamain. Mungkin antara kripto dengan saham agak mirip-mirip. Bedanya saham itu kan kepemilikan perusahaan, jadi kalau kita beli Goto berarti kan kita ya beli perusahaannya, walaupun kita nggak peduli sih dengan kita beli dia mau naik mau turun, kita bodoh amat lah. Yang penting mah kita beli dia naik kemudian kita jual kan, seperti itu. Kecuali tapi ya berbeda dengan misalkan kayak Google, Telkomsel dan lain-lain yang sudah dari awal mereka invest besar-besaran bakar duit, ya lain cerita, mereka akan ikut campur soal di dalamnya. Lagian kita hanya cuma 0,00000 sekian persen saja, jadi kita nggak punya hak juga untuk bersuara pastinya. Walaupun berhak dapat undangan lah biasanya, misalkan mereka ada acara rapat umum pemegang saham, biasanya ada seperti itu ya. Lumayan kalau ikut-ikut ketemu orang-orang besar, dapat souvenir, dapat
dapat apa kayak gitu, dan yang pastinya makan gratis. Begitu ya. Nah, jadi kalau mau belajar sahamnya, kalau tipsnya kan mudah saja. Memang kalau kita pakai BCA Sekuritas, NH Korindo kemarin yang saya coba minimal 250.000. Artinya ya kalian daftar, siapkan uang 250.000 untuk membuka rekening RDN. Jadi memang seperti buka rekening aja, ada minimum. Nah, minimumnya 200, dan minimumnya bisa dipakai buat membeli saham gitu. Jadi duit kita di sana kita belikan saham, yang nggak dibelikan juga nggak hilang, sama kayak tabungan sih. Cuman kalau mau berkembang ya beliin aja ke saham gitu. Nah, kalau kalian uang 2,5 sudah beli, kemudian tiba-tiba sahamnya turun, kalian keringetan, ya berarti belum waktunya gitu. Harusnya ya biarkan aja, kalau dia turun pasti dia naik lagi. Memang kan ada apa sih namanya, ada bubble time-nya kan, nanti ada kejenuhan. Kalau sudah jenuh turun terus, nanti lama orang juga jenuh. Siapa lagi yang mau jual di harga rugi? Kan nggak ada. Lama-lama juga mereka gerah gitu ya. Kalau ngejual kok murah ya, begitu mereka udah ngumpulin duit lagi ya sudah, nanti tinggal pasti mereka beli lagi. Konsepnya seperti itu, kecuali si Gotonya sendiri udah tutup lah. Orang kan kita masih lihat ojeknya masih ada, Tokopedia-nya masih jalan, kemudian ya mereka masih laporan dengan jelas kok setiap tahunnya. Kalian bisa lihat di sebentar, New, kemudian kalian lihat financial statement di sini nih. Ini ada laporan keuangannya kok di sini. Kalau kita melihat dari kuartal ke kuartal, dari dulu kan sebetulnya sudah rugi. Di 2020 dia minus 17 juta. 17 miliar ya, 17 miliarnya miliar berarti 17 triliun dia rugi. Kemudian di kuartal keempat 21 dia tambah rugi karena pandemi pasti ya. Kemudian 2002 dia mulai turun, kemudian dia turun, dan dia sudah mulai turun minusnya. Artinya ada perkembangan 8% di sini, ya kan, berarti ada perkembangan. Ya memang perusahaan rugi, nggak tech itu ya rugi. Kita nggak bisa mengharapkan dividen dari bagi hasilnya, ya nggak bisa gitu. Kita hanya mendapatkan harapan dari capital gain. Nanti kalau dia naik kita jual ya dapat, kalau sedang turun ya biarkan aja, tunggu sampai untung lah. Tapi kalau ngelihat saya dulu pernah beli saham Bumi, saham Ciputra, saham ini, kalau dibiarkan ya udah naik lagi aja sih, kalau nggak di cut loss. Ya nyoba-nyoba sih, waktu itu kan 250 saya beli buat belajar memahami chart aja sih. Cuman kepecah-pecah, lari ke forex, udah forex lari ke kripto, jadi ya nggak begitu fokus. Tapi begitulah pemahaman yang saya dapatkan seperti itu. Jadi ada growth-nya ya di sini. Jadi kalian nggak usah ini, walaupun turun ya pasti dia akan naik lagi. Karena kan para investor juga masih belum balik modal sepenuhnya. Kalian lihat videonya lagi di itu ya, ada ya. Bagaimana para paus-paus besar mereka yang sudah membakar duitnya, kan nggak mustahil mereka akan biarkan begitu saja. Kan lebih baik mereka akan buang duit lagi untuk membayar influencer, kemudian untuk membeli, dan hari ini karena dia turun pasti dipakai untuk membeli, setelah naik mereka akan taking profit. Dan memang seperti itulah mereka itu, bandar besarnya kan seperti itu.
mereka akan banting, habis dibanting dibeli dipompa naik lagi, jual lagi, kemudian turun lagi begitu kan, turun lagi, nanti diserok lagi, kemudian dipompa lagi, kemudian dia turun lagi. Dia kan seperti itu aja terus-terusan. Memang begitulah dunia pasar modal gitu, jadi nggak usah kaget. Oke, begitu saja untuk hari ini info di hari Jumat. Mungkin sebentar lagi masih ada waktu 1 jam ya, kemudian dia akan tutup di hari ini, dan sesi kedua di hari Jumat biasanya sampai jam 1 apa jam 2 ya, jam 2. Habis itu sudah close untuk ke minggu depan lagi. Oke, terima kasih dan bye-bye.